menginformasikan mengenai manajemen tradisional dan manajemen strategis. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2, yaitu ada Yesa Muslimah, Norma Novitasari, Nisa Al-Anggraini, Laili Fauziah, Sonia Dwi Fadilah Khairunisa, Ega Oktaviani, Vika Pradipta, dan Hena Agustina. Manajemen tradisional dan manajemen strategis. Sebelum mengenal manajemen strategis, sejak dulu telah ada yaitu manajemen tradisional, di mana dalam sistem manajemen ini sangat berperan penting juga dalam mempertahankan status quo, serta untuk mengendalikan bawahannya sesuai aturan sebelumnya yang telah ditetapkan. Tetapi seiring perkembangan sistem manajemen, maka suatu organisasi atau perusahaan bisa lebih baik dari sebelumnya, di mana suatu organisasi sekarang bisa lebih memanfaatkan teknologi serta pembaharuan yang berkembang dengan pesat serta modern. Salah satunya disebut dengan manajemen strategis. Fungsi dan tujuan manajemen strategis. Fungsi manajemen strategis. Fungsi manajemen strategis adalah untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang memiliki daya saing yang tinggi, yang sesuai dengan perusahaan maupun lingkungan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen strategi. Manajemen strategi juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: menghasilkan keputusan terbaik, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, membuat perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal, menjadikan perusahaan lebih profitable, mencegah timbulnya masalah yang berasal dari dalam dan luar perusahaan, membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional secara lebih efisien dan efektif, serta memperbaiki pengertian pegawai atas penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategi. Tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi pada umumnya didefinisikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka panjang, seperti bertahan hidup, keamanan, dan memaksimalkan profit. Sasaran lebih nyata yaitu pencapaian hal-hal yang penting untuk mencapai tujuan. Mencapai sasaran akan lebih mendekatkan pada tujuan. Sasaran pada umumnya lebih spesifik dan harus dapat diukur, dan biasanya mencakup rangka target dan waktu. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan efisien. Kedua, untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan penyesuaian, dan mengkoreksi jika terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan strategi. Ketiga, untuk memperbaharui strategi yang dirumuskan supaya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bisnis yang ada. Dan yang terakhir, untuk dapat melakukan inovasi atas produk atau barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Perbedaan manajemen strategi dan manajemen tradisional. Manajemen strategi adalah proses strategi yang dirancang oleh manajemen untuk merumuskan strategi, melaksanakan strategi tersebut, dan evaluasi. Kegiatan tersebut untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang dan dapat mencapai tujuannya. Terdapat 4 tujuan dalam manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Yang keempat, perubahan dengan efisien dan efektivitas. Manajemen tradisional. Manajemen tradisional adalah manajemen yang berkembang secara alamiah dalam suatu kelompok tertentu dan diturun alihkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya melalui penuturan lisan serta tetap dipergunakan sampai saat ini. Pada awalnya, manajemen
yang mencolok tentang pekerjaan tim serta dunia. 2. Manajer serta staf pembantu mempunyai tanggung jawab agar menentukan kewajiban pekerja, prosedur, serta metode untuk pelaksanaan pekerjaan, merinci mekanisme kerja, menentukan langkah yang harus diambil, serta aturan yang harus ditaati. 3. Hal yang tidak termasuk dalam uraian tugasnya diserahkan kepada pemimpin. 4. Karyawan harus meminta petunjuk dari pemimpin dalam menanggapi persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan. 5. Hubungan pekerjaan bersifat kaku antara anggota dengan atasan. Arti penting manajemen strategis bagi organisasi. Sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi sektor publik memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersifat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Menurut JS 1999, terlebih dengan struktur organisasinya yang sangat besar dan kompleks. Dengan menggunakan manajemen strategi, para pemangku kebijakan dapat memotivasi dan menaikkan pegawainya lebih baik, dan selanjutnya dapat meningkatkan performa kinerja organisasi. Terima kasih sudah menyimak presentasi kelompok kami.